Anti-Aging di Futi. Apa kabar kali ini? Kita berjumpa lagi ya di suasana yang lebih santai di sini. Terus saya akan ditemani juga oleh dokter ini. Cuma dokter ini suaranya doang kali ini ya, belum muncul. Mungkin lain kali dokter ini akan ikut bersama kita. Dok, banyak nih yang nanya skincare itu cukup nggak ya dok ya untuk mencegah penuaan? Misalnya aku udah skincarean pagi dan malam. Apalagi sih dok yang perlu aku jaga supaya awet muda? Wah, dokter ini keren juga. Dokter ini dokter spesialis gizi klinik, tapi bertanya tentang skincare. Inilah yang menunjukkan bahwa sekarang di dunia kedokteran kita mulai integrated dan holistik. Artinya kita multi spesialis akan bekerja bersama untuk mendapatkan hasil yang optimum. Nah, contohnya nih dokter gizi nanya tentang skincare. Ada juga dokter kulit mulai tertarik pada nutrisi gitu loh. Jadi inilah kemajuan kita harus embrace ya. Jadi apakah skincare itu cukup untuk anti-aging? Kalau pertanyaannya dijawab pendek, jawabannya jelas tidak. Kalau hanya dengan skincare aja yang dioles doang, kita mau anti-aging ya? Tentunya tidak. Karena pemahaman anti-aging tentunya lebih dalam dari hanya sekedar olesan di luar dokter ini ya. Gitu. Jadi kan kita membutuhkan pilar-pilar yang lain. Tetapi kalau pertanyaannya, oh kalau gitu nggak usah pakai skincare gitu ya. Nggak boleh juga, karena kita perlu juga untuk upaya dari luar dan upaya dari dalam, kita akan bergandengan tangan dan menjalankannya secara bersama-sama. Wah, mantep dok. Ini dok, ada satu lagi nih pertanyaan yang paling sering datang ke kolom komentar kita. Bener nggak sih dok, kalau makanan yang tinggi gula tuh bisa bikin cepat tua? Nah, ini the beauty lagi ya dokter ini. Hubungan antara nutrition and aging, nutrition and skin health ya. Itu benar jawabannya. Karena kita tahu kalau kita protein dengan gula bersama-sama akan terjadi reaksi Maillard namanya. Dan reaksi Maillard ini akan terjadi kolagen. Jadi di kulit kita itu ada yang namanya kolagen. Kolagen itu adanya di atas ada, tapi lebih banyak di dermis ya. Dan kolagen ini banyak tipenya. Biar gampang ya udah tipe 1 aja. Kolagen ini tidak boleh terjadi cross linking. Kalau terjadi cross linking maka akan timbul kerutan ya, akan timbul skin dryness ya, lama-lama juga kerut, dryness, nggak enak dilihat ya. Itu yang menyebabkan linking adalah reaksinya namanya terbentuknya adalah AGE, Advanced Glycation in Product. Nah, Advanced Glycation in Product inilah yang akan membuat kita nanti tampak dari luarnya, bukan dari dalam, dari dalam juga, tapi nggak kelihatan dokter ini. Dari luarnya akan tampak bahwa kok dia kelihatan lebih older dari usianya gitu dok. Jadi memang kuranginlah yang manis-manis. Apalagi kalau kayak dokter ini udah manis. Karena kebetulan nih kita bahasnya kolagen ya dokter ini, kan harusnya nggak mungkin lah cuman kolagen saja, tentu tidak, nggak ada single supplementation. Tapi karena yang ngetren lagi kolagen dan memang kolagen ini banyak manfaatnya, sebetulnya kalau kita bicara di anti-aging, kolagen tidak hanya untuk kulit ya, dia bisa untuk sendi, dia bisa untuk karena kolagen adalah protein yang sudah kecil yang biasanya dia terhidroliset dan adanya peptida. Jadi biasanya diabsorpsinya bagus dok. Karena diabsorpsinya bagus, kita harus believe bahwa memang ini bisa nyampe ke kulit gitu ya. Ada penelitiannya yang bawa itu nyampe ke kulit dan setelah 14 hari masih stay di situ. Jadi bolehlah. Jadi kita nggak merasa kalau kita minum nutri kosmetik namanya, karena itu adalah kosmetik lewat nutrisi atau cosmeceutical lewat nutrisi. Nah, itu kita memang ya boleh lah, harus, cuman jangan diharap udah minum 3 kali kok masih kerut ya nggak bisa ya. Itu kita mesti sabar, kita harus long term, penelitian paling cepat 8 minggu ya. Jadi jangan ngaca melulu gitu, baru seminggu ngaca, 2 minggu ngaca. Iya. Kalau aku udah mulai nggak ya minum kolagen? Oh ya, jadi kita tahu bahwa dengan bertambahnya usia, produksi dari kolagen akan menurun. Dan sebetulnya di usia 25 itu udah lampunya kuning ketip-ketip ya.
Jadi orang bilang, aduh baru 25 masa udah kayak gituan, kan belum 40, belum 50 gitu. Jangan, karena sebetulnya anti-aging ini sudah terjadi waktu kita di dalam kandungan. Jadi begitulah sifatnya, kita nih adanya menua, nggak memuda. Jadi silahkan aja dikonsumsi kalau tidak ada kontraindikasi, tidak alergi, tidak apa-apa, jauh sebelum usianya terjadi penurunan akan kolagen. Oke, berarti kalau kita pegang mulai dong. Iya. Nah dok, pertanyaan terakhir nih dok. Kalau teman-teman pada pusing, kalau mau minum suplementasi tuh sebaiknya ke dokter spesialis apa sih dok? Biar tahu lengkap gitu. Perlu zinc berapa, selenium berapa. Kan lagi tren nih dok, banyak banget multivitamin di luar. Katanya ada ini, ada itu. Kira-kira mau nanya ke dokter spesialis apa dok ya? Biar komprehensif gitu. Ini nggak adil ya, kita berdua dokter spesialis gizi klinik. Jadi maunya jawabannya bertanyalah ke dokter spesialis gizi klinik. Tetapi tidak boleh begitu ya, karena sebetulnya yang namanya nutraceutical atau suplemen itu punyanya semua orang. Yang penting siapapun yang bisa menerangkan dengan baik secara evidence based medicine. Jadi nggak ngawur, apalagi yang di belakangnya tuh kayaknya ada pesan sponsornya kenceng ya, atau jualan atau apa, atau member get member, kayaknya yang begitu-begitu rada hati-hati ya dokter ini, karena sering mahal sekali dan actually the price is not that much gitu ya, tapi dijualnya tuh bisa mahal sekali dan keterangannya pun kurang paham. Ada satu pasien nih, kasus nih barusan nih ya, aku punya pasien maminya tuh maksain gitu loh, beli semacam suplemen yang harganya itu mahal dan isinya tuh sebetulnya hanya kalau di kita ibarat ikan gabus sebetulnya, tapi di packagingnya tuh of course dari luar negeri, jadi kan bagus. Di sini sistemnya penjualannya itu berjenjang gitu, jadi terus maminya nih percaya banget gitu, jadi kayaknya anaknya kok nggak dikasih ini, ntar luka operasinya nggak sembuh segala macem gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu mungkin ya sebaiknya dikonsultasikan lagi, ditanya apakah maminya itu jadi uang yang keluar itu worth it untuk hasil yang akan nanti dihasilkan, atau ada alternatif lain yang maybe cheaper ya, dan juga benefitsnya outweigh the risk, kira-kira gitu. Oke, jadi ke dokter siapa aja boleh, yang Ya. penting harus memang terbukti secara scientifical ya dok ya. Ya, dan dokternya memang ada passion ya ke situ, karena nggak semua dokter juga believe in nutraceutical. Jadi kalau dokternya itu ada passion dan dia kepingin dan dia bisa explain dengan baik, ada evidence base, ya nggak apa-apa lah ya, gitu. Oke, makasih ya dok ya, lengkap banget. Jadi buat teman-teman yang mau tahu nih kolagen tuh mulai diminum kapan, dan protein serta makanan yang mampu menjaga elastisitas kulit dan aging kita, bisa klik ke YouTube-nya Dokter Maya. Makasih. Thank you so much ya. Sampai lain kali ya. Iya, dong. Indah banget di sini. Ingin tenang, kita ingin terus sepertinya di sini, nggak mau pulang ya, lengket. Rumahan. Ya, anti-aging devotees, moga-moga tadi menarik dan tidak terlalu panjang dan ada maknanya. Ya, bagi yang suka dan ingin mengikuti terus, jangan lupa ya subscribe dan share, and tentu saja like. Ring a bell. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Suksema. Suksma.